Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang audit siklus pengeluaran pengujian pengendalian. Saya Sagita Safitri bersama rekan saya Anissa Rindita, Kristina Natasha, Rosita Rahma, Sarina Sekar, dan Eka Abdalita. Selanjutnya ada 3 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, deskripsi audit siklus pengeluaran. Yang kedua, tujuan audit siklus pengeluaran. Dan yang ketiga, perancangan program audit. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi audit siklus pengeluaran. Pengertian dari siklus pengeluaran adalah siklus transaksi yang berhubungan dengan transaksi atau kegiatan operasional perusahaan yang mengakibatkan pengeluaran kas. Siklus pengeluaran merupakan salah satu siklus yang paling penting dalam sistem akuntansi suatu perusahaan, karena dalam siklus ini akan menunjukkan seberapa besar perusahaan membeli barang atau jasa sampai melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang telah dilakukan. Akun utang adalah segala macam kewajiban yang belum terbayarkan atas barang yang diterima dari kegiatan yang secara biasa dilakukan dalam bisnis, seperti kewajiban saat membeli bahan baku, perlengkapan, peralatan, dan berbagai jenis barang dan jasa lainnya yang diterima sebelum akhir tahun atau akhir periode. Next. Yang selanjutnya adalah jenis akun yang mempengaruhi audit siklus pengeluaran. Yang pertama adalah utang dagang, yang kedua berbagai jenis biaya, yang ketiga persediaan bahan baku, yang keempat persediaan, yang kelima potongan pembelian, yang keenam plan aset, yang ketujuh biaya dibayar di muka, yang kedelapan aset lain-lain seperti contohnya aktiva tidak berwujud, yang kesembilan pembelian, dan yang ke-10 adalah kas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan audit siklus pengeluaran. Manajemen akan menetapkan asersi implisit atau eksplisit tentang transaksi dan saldo siklus pengeluaran dalam laporan keuangan perusahaan. Asersi ini mendefinisikan tujuan audit spesifik dari program audit siklus pengeluaran. Kebanyakan audit atas siklus pengeluaran mencakup tujuan utama tersebut, tetapi tidak dimaksudkan untuk membahas semua situasi yang dihadapi klien. Untuk mencapai tujuan audit spesifik tersebut, auditor menggunakan bagian dari metode perencanaan dan pengujian audit. Di sini ada 5 kategori asersi manajemen. Yang pertama yaitu eksistensi atau terjadinya. Yang kedua kelengkapan, ketiga hak dan kewajiban, 4 penilaian atau alokasi, yang kelima penyajian dan pengungkapan. Next. Saya akan menjelaskan tentang asersi keberadaan, yaitu asersi keberadaan itu berhubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Ketiga, asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Keempat, asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Yang terakhir, asersi tentang hak dan kewajiban. Asersi ini berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi pembelian. Next. Fungsi yang terkait adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi gudang, yang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi sediaan yang ada di gudang, dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua ada fungsi pembelian, bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang
dipilih dalam penggandaan barang dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga, ada fungsi penerimaan barang. Bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Bertanggung jawab menerima barang dari pembelian yang berasal dari transaksi retur penjualan. Yang keempat, ada fungsi pencatatan uang. Bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti, kas keluar, dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi biaya. Bertanggung jawab mencatat kos kesediaan barang yang dibeli di dalam buku pembantu sediaan. Bertanggung jawab untuk mencatat kos aktiva tetap yang dibeli di dalam buku pembantu aktiva tetap. Next. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan dalam audit. Yang digunakan ada dua jenis. Yang pertama dokumen sumber, yaitu dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam catatan akuntansi. Dokumen sumber seperti bukti kas keluar. Selanjutnya ada dokumen pendukung atau dokumen penguat, yaitu dokumen yang membuktikan validitas terjadinya transaksi. Dokumen pendukung contohnya adalah seperti surat permintaan pembelian, surat permintaan otorisasi investasi, surat permintaan otorisasi reklamasi, surat permintaan penawaran harga, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, surat perubahan order dan faktur dari pemasok. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai catatan akuntansi yang digunakan. Catatan yang pertama adalah register bukti kas keluar atau voucher register. Yang kedua adalah jurnal pembelian. Yang ketiga adalah buku pembantu utang. Dan yang keempat adalah buku pembantu sediaan. Next. Selanjutnya, program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi pembelian. Caranya adalah dengan lakukan pengamatan terhadap prosedur persetujuan atas permintaan pembelian, order pembelian, penerimaan barang, dan pembuatan bukti kas keluar. Selanjutnya, ambil sampel transaksi pembelian dari register bukti kas keluar dan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Kemudian, periksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut. Lalu ambil sampel bukti kas keluar yang disetujui dan lakukan pengusutan ke dokumen pendukung dan catatan akuntansi yang bersangkutan. Yang terakhir, periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu dan jurnal. Yang selanjutnya adalah perancangan program audit pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas yang terdiri dari dua jaringan prosedur. Yang pertama, prosedur pembayaran bukti kas keluar. Yang kedua, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Selanjutnya, dalam transaksi ini ada 7 fungsi yang masing-masing ditangani oleh unit organisasi yang bertanggung jawab dalam tugasnya masing-masing. Fungsi tersebut adalah yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Yang kedua, fungsi pencatatan utang. Yang ketiga, fungsi keuangan. Yang keempat, fungsi akuntansi biaya. Yang kelima, fungsi akuntansi umum. Yang keenam, fungsi audit intern. Dan yang ketujuh, fungsi penerima kas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas pengendalian dalam SIA pengeluaran kas. Yang pertama, penandatanganan cek harus mereview bukti kas keluaran dan dokumen pendukungnya. Yang kedua, pembubuhan cap lunas terhadap bukti kas keluar yang telah dibayar beserta dokumen pendukungnya. Yang ketiga, pengecekan secara independen antara cek dengan bukti kas keluar. Yang keempat, pertanggungjawaban semua nomor urut cetak. Yang kelima, pengecekan secara independen posting ke dalam catatan akuntansi. Yang keenam, rekonsiliasi bank secara periodik oleh pihak ketiga yang independen. Yang ketujuh, pengecekan secara independen terhadap tanggal yang tercantum dalam bonggol cek. Next. Selanjutnya, program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi pengeluaran kas. Yang pertama, lakukan pengamatan terhadap prosedur pembuatan cek dan pencatatan cek ke dalam register cek.
Yang kedua, ambil sampel transaksi pengeluaran kas dari register cek dan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Yang ketiga, periksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut. Yang keempat, ambil sampel bukti kas keluar yang telah dibayar dan lakukan pengusutan ke dokumen pendukung dan catatan akuntansi yang bersangkutan. Yang kelima, periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu dan jurnal. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.